pagi, selamat beribadah kembali di rumah. Sudah sebulan ini kita beribadah di rumah. Memang ada rasa rindu untuk berjumpa bersama di gereja. Namun kami harus menahan dulu demi kepentingan kebaikan kita bersama. Saya yakin tidak akan mengurangi kita menghadap hadirat Allah di dalam ibadah keluarga ini. Untuk itu, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur untuk anugerah kesempatan berhimpun bersama. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami ingin menikmati hadirat-Mu. Puaskan dahaga jiwa kami, bahkan selagi kami mendengar firman-Mu, jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kali ini firman Tuhan masih kita ambil dari kitab Wahyu. Nah, pasal yang kedua ayat 18 sampai 29. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kota Tiatira itu adalah kota pekerja. Di sana banyak serikat dagang dan ada perusahaan kain tenun celup. Nah, Lydia yang dimenangkan oleh Rasul Paulus berasal dari kota ini. Kepercayaannya sangat sekuler. Itu keadaan Tiatira. Lalu Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kita akan fokus dari ayat 19 ini, karena ini apa yang dilakukan oleh Jemaat Tiatira ini yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Pekerjaanmu, ada titik 2 di sana. Pekerjaan adalah perbuatan yang terus dilakukan, itu merupakan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kasihmu, pekerjaan imanmu, pekerjaan pelayananmu, dan kamu lakukan dengan tekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu pekerjaan kasih? Apa itu pekerjaan iman? Apa itu pekerjaan pelayanan yang dilakukan dengan tekun oleh orang Tiatira ini, yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Mari kita meneladani ayat 19 ini. Pekerjaan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih bukan hanya kata-kata, kasih bukan hanya nyanyian, kasih bukan hanya perasaan, tetapi kasih adalah perbuatan, action. Ada perintah hukum yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana jemaat Tiatira ini melakukan perbuatan kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Dari mengasihi Tuhan Yesus itu menuruti perintahnya. Action dalam mengasihi Tuhan bukan dalam pujian. Betul, pujian juga merupakan mengasihi Tuhan. Tetapi dalam perbuatannya mengasihi Tuhan adalah menundukkan pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita kepada ketaatan pada firman Allah. Saya akan mengulangi. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Yaitu menundukkan pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita kepada ketaatan pada firman Tuhan. Itulah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Lalu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita mengasihi diri sendiri kalau kita lapar, kita makan. Kita mengasihi diri sendiri kalau kita haus, kita minum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana menerapkan ini dengan sesama? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengasihi bukan hanya kata-kata dengan sesama, tetapi perlu kita memberikan secara moral maupun material kepada orang yang membutuhkan, yang kita jumpai, saudara kita yang kita jumpai. Itulah mengasihi sesama. Lalu sekarang perbuatan imanmu. Apa itu perbuatan iman? Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang kosong. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Kalau kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Nah, perilaku kita mestinya dalam hidup ini mengabdi kepada Tuhan itu, bukan kepada yang lain. Orang kira-kira dia mengabdi hanya kepada Tuhan. Ini dipuji. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat, yang mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita, perbuatan kita harus mengakui dosa itu kepada Tuhan dan minta pengampunan kepada Tuhan dan menjalani hidup yang baru, bertobat. Itu kalau kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ini pekerjaan iman.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobat itu bukan hanya menyesal karena perbuatan dosa kita, tetapi bertobat adalah merubah pola pikir dan merubah tujuan hidup. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Ayat 19b, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bukti, ini pekerjaan iman yang dilakukan oleh orang Tiatira kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia berubah pola pikirnya, dia berubah tujuan hidup, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Aku telah mati, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu sebenarnya surat-surat Kristus. Tujuan hidup kita bukan hanya mencari harta ini, tetapi untuk menyatakan Kristus di dunia ini. Inilah pertobatan yang benar. Ini adalah pekerjaan iman. Lalu yang ketiga dari ayat 19 pasal 2 kitab Wahyu tadi, pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pelayanan. Apa itu pekerjaan pelayanan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati, apa yang kita lakukan, lakukanlah itu semuanya untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memberikan talenta kepada kita semuanya, supaya kita mengembangkan talenta itu, dan juga untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang dikerjakan oleh orang Tiatira, yang selayaknya kita meneladani, adalah apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri. Dan seluruh talenta kita, apa yang kita miliki, kita kembangkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh orang Tiatira ini, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Ayat 19, layak kita meneladani itu. Perbuatan kasih, perbuatan iman, dan perbuatan pelayanan dilakukan dengan tekun. Lalu ayat 20, ini yang gak boleh dilakukan. Ini dicela sebagian orang Tiatira. Ayat 20 sampai 23. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Tetapi aku mencela engkau,
karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabi A mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian orang Tiatira ini mengikuti ajaran Isabel. Siapa itu Isabel? Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabi A mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina, makan persembahan-persembahan berhala. Nah, saudaraku, Isabel di sini bisa nama asli, bisa juga samaran. Karena Isabel yang asli di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ini orang yang sangat jahat. Ini permaisuri dari Ahab, banyak membunuh nabi-nabi Tuhan dan membawa bangsa Israel menyembah Baal. Pernah Elia takut dengan Isabel ini karena memang orang jahat. Tetapi di Tiatira ini ada wanita yang namanya Isabel, bisa nama samaran, bisa nama asli. Saya mengulangi, ini dia sebagai nabi ini mengajarkan ajaran yang sesat. Bayangkan, mengajar supaya berbuat zina, dan mereka sendiri ini adalah wanita WTS. Kalau sekarang ini juga hidup dalam zina. Mungkin dia mengatakan bahwa berzina itu tidak apa-apa, itu kenikmatan hidup di dunia ini, menyenangkan. Dan banyak hamba Tuhan, banyak hamba-hambaku di sana dikatakan umat Tuhan di Tiatira itu yang mengikuti itu. Nah, ini yang dibenci Tuhan. Mengapa Tuhan membenci perzinahan? Saudara, ayat 21-23 punya akibat yang luar biasa tentang perzinahan. Perzinahan adalah berbuat seks di luar nikah. Dan Isabel ditegur tetapi tidak mau bertobat. Ayat 22, coba lihat akibatnya. Akibat perbuatan zina, Tuhan melemparkan ke ranjang orang sakit. Nah, Tuhan akan membuat kesukaran besar. Saya ingin mengutarakan di sini akibat dari berbuat zina. Yang pertama, perbuatan zina adalah merusak citra diri. Kita diciptakan oleh Allah segambar dengan Dia.
tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Dan perbuatan zina itu dosa yang dilakukan dalam tubuhnya sendiri. Sehingga orang yang jatuh dalam zina, walaupun bertobat, citra dirinya sudah rusak. Seperti orang hidup memakai topeng. Karena selalu tahu perbuatannya itu, dia menutupi itu. Ini citra diri yang rusak. Akibat yang kedua, itu merusak perjanjian antara manusia dan Allah, dan antara manusia dengan manusia. Dalam pernikahan kudus, yang namanya pernikahan kudus, dua-duanya masih kudus. Tetapi kalau sudah berbuat zina, perjanjian ini sudah rusak, diciderai perjanjian ini, sehingga Tuhan membenci itu. Lalu akibat yang ketiga, nah, Tuhan akan melemparkan ke ranjang orang sakit. Akibat dari perzinahan adalah penyakit. Sekarang sudah tahu orang AIDS karena seks bebas. Nah, sehingga perzinahan ini sangat dibenci dengan Tuhan. Akibat yang keempat, ayat 23, coba kita lihat di sana. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan Jumat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Perzinahan mempunyai dampak yang negatif terhadap keturunan. Untuk itu dosa zina sangat dibenci oleh Tuhan. Dan orang-orang di Tiatira ini ada sebagian yang mengikuti itu dan ditegur oleh Tuhan supaya bertobat. Kalau tidak bertobat, punya akibat yang seperti kita uraikan tadi. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Apa yang dilakukan oleh orang Tiatira di dalam ayat 19 tadi sudah cukup itu saja. Tuhan tidak akan membebani yang lain, suruh memegang teguh. Ayat 25. Tetapi yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Di orang Tiatira suruh mengerjakan imannya, mengerjakan kasihnya, mengerjakan pelayanannya. Lakukan itu terus sampai Tuhan datang. Ayat 26 dan 27. Ayat 26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Saudara yang kekasih Tuhan, ayat 25, 26, 27. Mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan kebenaran ini. Orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, ayat 19 tadi. Nah, kalau sampai Tuhan datang, sampai kita lakukan sampai mati, dipanggil, Tuhan akan
memerintah bersama-sama. Ayat 26, 27 di sana. Mari konsentrasi di sini. Seperti apa sebenarnya kita diajak memerintah bersama-sama dengan Tuhan? Mari kita bandingkan Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantainya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepada pengantin ini dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Berhenti di ayat di sini, mari kita merenungkan. Pada waktu Allah bertata, di singgasana, sang permaisuri pasti duduk di sampingnya. Nah, lalu siapa sang permaisuri itu? Ayat 7 tadi mempelai perempuan, pengantin perempuan. Siapa itu? Itu gerejanya. Kalau Anda mau menjadi mempelai perempuan, dipersunting oleh anak domba Allah, hiduplah di dunia ini sebagai kekasihnya Tuhan. Saya ulangi, kalau Anda ingin dipersunting sebagai permaisuri dan nanti duduk di singgasana di sebelahnya Tuhan Yesus sebagai Raja hidup di dunia ini, Anda harus berpacaran dengan Tuhan Yesus. Anda harus menjadi kekasihnya Tuhan Yesus. Dan inilah firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sang permaisuri akan duduk di samping Raja pada waktu Raja itu memerintah. Bukankah ini kemuliaan yang mungkin bagi pikiran saya dan saudara tidak bisa menjangkau ini? Bagaimana aku bisa enggak duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tetapi ini firman Allah, sebagai permaisuri pasti duduk di samping sang Raja untuk memerintah bersama-sama dengan Raja itu. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, hiduplah di dunia ini sebagai kekasih Kristus. Kita akan masuk ke ayat 28. Ya. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bintang timur itu bintang fajar. Nah, di dalam Wahyu ayat 22, pasal 22, ayat 16, Tuhan Yesus disebut juga bintang timur. Ya, di sini, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Saya akan menjelaskan bintang timur atau bintang fajar. Nek wong Jawa panjeriso, panjerino. Bintang ini muncul pada waktu menjelang pagi. Di bintang panjeriso, bintang panjerino itu muncul pada waktu menjelang pagi. Dan setelah menjelang
itu akan bersinarlah matahari. Jadi dari kegelapan akan terbitlah terang ditandai dengan bintang timur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa menang, nah, di depan sudah saya katakan, nah, kita akan dimuliakan dan kita akan menikmati terang ilahi yang kilang gemilang. Dari kegelapan kita akan menerima terang itu secara kilang gemilang. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah kasih-Mu, kerjakanlah iman-Mu, kerjakanlah pelayan-Mu dengan tekun, dan jadilah kekasih-kekasih Kristus di dunia ini, karena Anda akan dijadikan permaisurinya untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Hiduplah sebagai kekasih Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena janji firman-Mu itu ya dan amin. Biarlah aku tekun mengerjakan perbuatan kasih, mengerjakan perbuatan iman, mengerjakan perbuatan pelayanan, dan aku mau hidup menjadi kekasih-kekasih Kristus. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Saat ini kami juga membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah orang-orang yang saat ini terkena virus corona, Tuhan jamah, tambahkan yang sembuh. Kami menyerahkan para medis yang menanganinya. Tuhan lindungi, Tuhan jagai supaya tidak terpapar virus corona ini. Kami juga menyerahkan para aparat dalam mengambil keputusan, mengambil kebijaksanaan. Tuhan akan berkenan melalui kebijaksanaannya benar-benar bisa membentengi perkembangan virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Lindungi umat kepunyaan Tuhan. Jadikan umat kepunyaan Tuhan di mana mereka berada menjadi karang dan terang, sehingga benar menjadi surat-surat Kristus di dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena di mana saudara berada, saudara akan dijadikan karang dan terang. Tuhan Yesus